Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman, menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif.
Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova, membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman, menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik.
seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia.
Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova, membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman, menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas.
Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius.
Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman, menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara.
Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova, membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman, menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif.
Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran.
Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data.
Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova, membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman, menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat.
Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova, membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota.
Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel. Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman, menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta.
Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Hujan yang selama ini dianggap membawa kesegaran ternyata kini tak lagi sebersih yang dibayangkan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Indonesia, terutama di Jakarta, telah mengandung mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang mengancam kesehatan manusia. Sejak tahun 2022, peneliti BRIN menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Dikutip dari situs resmi BRIN, rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per sampel, menandakan pencemaran yang cukup serius. Mikroplastik ini berasal dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia di perkotaan. Mikroplastik ini diduga berasal dari beberapa sumber, yaitu serat sintetis dari pakaian, debu kendaraan dan ban, serta sisa material konstruksi dan pembakaran. Dilansir dari Kompas.com, peneliti ahli utama di Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova, membenarkan bahwa air hujan di Jakarta memang telah terkontaminasi mikroplastik yang bersifat toksik atau beracun. Ia menegaskan bahwa temuannya bukan sekadar dugaan, melainkan hasil penelitian yang ia pimpin dan telah dipublikasikan dalam jurnal Science Direct pada Januari 2022. Studi yang dilakukan selama 12 bulan penuh itu mendeteksi adanya partikel mikroplastik dalam tiap tetes hujan yang jatuh di ibu kota. Pengumpulan data dilakukan menggunakan rain gauge dan ombrometer sebelum dianalisis dengan teknologi Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR untuk mengidentifikasi jenis polimer plastik. Hasilnya menunjukkan laju deposisi mikroplastik di Jakarta mencapai 3 hingga 40 partikel per meter persegi per hari dengan rata-rata 15 partikel.
Ahli Kesehatan Lingkungan dan peneliti Global Health Security, Dr. Diki Budiman menyebut temuan ini sebagai sinyal serius terhadap penyebaran mikroplastik di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran mikroplastik semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada laut atau tanah, tapi juga sudah mencapai atmosfer dan siklus air. Diki menjelaskan mikroplastik adalah potongan plastik berukuran kurang dari 5 mm yang dapat berasal dari degradasi sampah plastik, seperti kantong, botol, pakaian sintetis, hingga ban kendaraan. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini mudah terbawa udara dan uap air. Akibatnya, mikroplastik bisa turun bersama hujan, masuk ke tanah, terserap tanaman, dan pada akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Diki mengungkapkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah ditemukan di paru-paru, darah, dan plasenta manusia yang menandakan potensi paparan yang kronis dan meluas. Ia menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat mikroplastik bersifat jangka panjang. Sejumlah studi menunjukkan potensi peradangan kronis pada saluran napas dan usus, gangguan hormon endokrin akibat bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA, hingga risiko penyakit kardiovaskular dan stres oksidatif. Diki juga mengingatkan bahwa mikroplastik bisa menjadi media bagi logam berat dan mikroba patogen sehingga memperbesar dampaknya terhadap kesehatan. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut memperlihatkan bahwa pencemaran plastik bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi masalah udara dan kesehatan masyarakat. Para ahli menilai situasi ini membutuhkan tindakan cepat dan kolaboratif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dan air hujan. Menurut Diki, langkah pencegahan yang efektif harus dimulai dari mengurangi sumber plastik di hulu. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperluas sistem pengelolaan air hujan dan limbah agar mikroplastik tidak terus bersirkulasi. Ia juga menekankan pentingnya filtrasi air baik di rumah tangga maupun fasilitas umum. Menanggapi penelitian BRIN soal adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa temuan itu menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer Jakarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya memandang temuan BRIN tersebut sebagai alarm lingkungan yang perlu direspon cepat dan kolaboratif. Pemerintah Provinsi Jakarta tengah memperkuat langkah pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir dan memperluas pemantauan kualitas udara dan air hujan secara terpadu. Menurut Asep, selama ini Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, program Jakstrada Persampahan juga terus diperluas dengan target pengurangan 30% sampah dari sumbernya. Upaya tersebut diperkuat lewat pengembangan bank sampah, TPS 3R, serta inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran plastik yang berpotensi mencemari lingkungan hingga ke udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI kini berkoordinasi dengan BRIN untuk memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan sebagai bagian dari sistem Jakarta Environmental Data Integration atau JEDI, yaitu platform pemantauan kualitas lingkungan berbasis data. Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi dasar kebijakan pengendalian polusi plastik di Jakarta. Selain memperkuat sistem pemantauan, Pemprov DKI juga menyiapkan kampanye publik bertajuk Jakarta Tanpa Plastik di Langit dan Bumi guna mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta tidak membakar limbah sembarangan. Asep menambahkan, Pemprov DKI juga membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga riset, dan komunitas lingkungan dalam upaya pengurangan plastik dan inovasi daur ulang. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokasi